ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya, udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih yang mungkin langsung pengen dijawab sama guru-guru kita. Untuk itu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita buka Instagramnya Islam itu Indah. Sebentar, ini lagi udah connect ya. Coba kita lihat, ini dia nih yang di sini nih. Coba nih sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Oke kita baca yang pertama itu dari Rumaisa PTR. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, izin bertanya, apakah hukumnya menerima surprise dari acara yang haram? Seperti hasil dari menjual miras atau hasil riba. Dan bagaimana menerima hadiah tersebut? Terima kasih, semoga terjawabkan. Nah ini Ustadz Maulana aja yang jawab, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, sesuatu yang haram itu tidak boleh. Dalam hal ini, mohon maaf saya, kita pernah dapat hadiah, ini pengalaman ya. Kita pernah dapat hadiah sesuatu yang haram. Dalam Islam tidak boleh minum minuman keras. Lalu kita di rombongan itu ada yang non muslim, jadi kita kasih dia. Dan ini menerima pemberian dari yang baik menuju yang baik. Sekali lagi, dari yang baik menuju yang baik. Semua yang kita dapatkan, apalagi masuk dalam tubuh kita, itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi perlu dipikir-pikirkan. Saya tadi tayangan yang tadi ya, yang istri yang dikasih terus dia berkata, oh benar, aku gak mau. Bukan jadi, punya saya nggak pesen itu kok katanya. Itu bagus, itu bagus. Lebih baik kita bertahan dalam kelaparan daripada kita, maaf nauzubillah, menahan apinya neraka. Apalagi sudah masuk dalam darah, tubuh, dan menjadi tulang, ini akan jadi pertanggungjawaban. Maka satu bentuk pensuciannya disucikan dengan lewat apinya neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau kita dapat hadiah, jangan langsung diambil juga. Lihat dulu apakah ini hadiahnya halal atau haram. Kalau nggak tahu kan tidak ada masalah, ketidaktahuan. Tapi sebenarnya harus cari tahu. Oh, udahlah kalau misalnya Tapi kalau ada sih doanya, ya Allah saya makan dari makanan halalnya dari dia. Hasil gitu. perolehan halalnya dari dia. Jadi insya Allah nggak haram tuh. Iya. Karena kan kadang-kadang kita kalau nerima hadiah itu kita nggak tahu nih dari penghasilan haram atau halal kan gitu kan. Jadi kita berpikirnya selalu husnuzon aja gitu. Mohon maaf, Bapak kalau lewat satu jalan gang itu sebenarnya halal atau enggak haram? Kita nggak tahu makanya. Ya kan itu kan jadi bikin bingung juga. Oke kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya dari FHI_Reni. Assalamualaikum, saya mau tanya, bolehkah saya tetap memberikan bingkisan yang sudah saya siapkan untuk yang pernah mengajak ta'aruf pada saya? Dan beliau menikah, qadarullah ada info istrinya cemburu pada saya. Hingga laki-laki itu minta saya tidak datang pada acara pernikahannya. Jadi bingkisannya masih di saya. Saya tadinya mau datang karena ada undangan sampai pada saya. Tiba-tiba ada pesan saya tidak boleh hadir. Jadi ini sebenarnya orang mau nikah terus nggak jadi. Mau jadi istri kedua karena istrinya udah tahu nih gitu-gitu. Gimana sih? Enggak kayak gitu. Enggak gitu ya. Dia udah taruh. Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu itu ya? mantannya dia. Oh, mantannya ya. Terus dia sudah mau diundang datang acara perkawinan. Betul. Dia siapin kado. Tapi ternyata ada kabar dari calon istrinya itu, kamu jangan datang. Oh, istrinya cemburu. Cemburu lah. Oh iya benar. Ya udahlah kalau gitu. Saya kadang-kadang kalau baca gini doang saya agak bingung, makanya kan itulah gunanya guru. Begitu juga kan baca Al-Qur'an, harus ada gurunya. Kalau enggak salah arti. Kan ini bukan pertanyaan orang. Tapi untuk mbaknya yang bertanya, yang pertama haram hukumnya mendatangi suatu walimah jikalau tidak diundang. Jadi haram hukumnya mendatangi suatu acara jikalau tidak diundang. Jadi kalau tidak diundang maka jangan pernah datang sama sekali. Karena itu sama saja kita datang tidak memenuhi undangan yang tidak diundang kepada kita lalu kita makan, bahaya. Bisa jadi makanan yang haram karena kita tidak diharapkan kehadirannya. Jikalau sudah ada pesan yang masuk ketika hendak datang lalu dilarang, maka itu berarti benar-benar Anda tidak diharapkan untuk datang. Yang kedua, takutnya, khawatirnya jikalau datang juga banyak mudorotnya. Yang pertama, Mbak tidak mungkin gak sakit hati gitu melihat yang pernah jagain jodoh orang gitu. Pernah jagain jodoh orang lalu tiba-tiba hadir di pernikahannya. Pasti ada rasa sakit hati di dalamnya. Walaupun memang kita tahu ini adalah efek daripada melakukan yang haram, yakni pacaran. Atau ta'arufan tadi, ketika ta'arufan itu sudah menjurus kepada pacaran. Jadi kalau istrinya cemburu ya itu hak dia untuk melarang kita untuk datang. Adapun hadiahnya boleh
dikirim secara bingkisan, itu pun kalau diterima. Kita mengirim hadiah itu adalah kebaikan, namun jikalau ditolak oleh orang si penerima hadiah, maka itu juga adalah hak daripada mereka. Kita tidak boleh sakit hati ketika ditolak pemberian kita atau kedatangan kita dilarang oleh sang tuan rumah. Karena itu adalah hak mereka. Namun jikalau diundang, maka kita wajib untuk datang menghadirinya. Masya Allah. Tapi kalau zaman dulu tuh waktu kuliah teman-teman saya banyak tuh ya kan. Yang pas kiraan Sabtu Minggu tuh keluar keliling nyari Iya. orang yang pesta. Pakai baju batik. Makan dia. Pakai baju batik. Itu haram dong berarti. Mohon maaf, Haram. mohon maaf, Ya Allah, ya bukan Rabbi. berarti teman-temannya lakuin itu berarti halal. Enak aja. Iya. Kita lanjut lagi Ustaz, saya ada pertanyaan nih. Iya, ya. iya. Apakah benar nih ya dahulu Rasulullah SAW ini pernah juga memberikan surprise kepada istri-istrinya. Dan kalau seandainya memang benar, apa sih surprise-nya dari Rasulullah itu kepada istrinya? Saya pengen tahu juga nih, jamaah yang di rumah juga pengen tahu. Jadi Rasulullah kalau di luar rumah itu panglima perang, guru bagi semuanya, al-muallim. Tapi kalau di dalam rumah itu sosok romantismenya banyak banget Masya gitu. Allah. Dan Rasulullah SAW nanti setelah yang satu ini. Ya kita udah begini terus ngikutin. Nggak taunya masih digantung juga. Ya udah deh yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.